Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Patihatul Ajhar. Saya dari kelas 2 Dipensias NPM 192191129. Di sini saya akan membahas mengenai model kurikulum pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sebagai suatu bidang studi yang mempunyai kedudukan penting dalam pendidikan tersebut, mengenal beberapa model kurikulum yang dipergunakan untuk membentuk dan mendesain program tersebut berdasarkan hasil kajian dan penelitian praktik pendidikan jasmani di masa lalu dan masa kini. Terdapat 5 model yang berkembang dipergunakan dalam mendesain program pendidikan jasmani. Model yang dimaksud adalah pendidikan olahraga, pendidikan kebugaran, analisis gerak, perkembangan, dan personal training. Nah, tidak ada satupun model yang paling baik karena kelima model ini mempunyai perbedaan dalam pendefinisian tujuan, struktur program, dan definisi dasar yang mempunyai perbedaan dalam pendefinisian nilai yang paling dominan dipergunakan. Nah, yang kedua, saya akan membahas apa saja model-model pendidikan jasmani. Nah, menurut Steinhardt tahun 1991 mengklasifikasi model-model kurikulum pendidikan jasmani ke dalam 7 kategori. Yang pertama, ada model pendidikan perkembangan atau developmental education. Model ini model yang paling formal dan umum, berlaku juga pada pelajaran lain. Tujuannya dari model ini yaitu untuk mengembangkan secara total baik dari aspek sosial, emosional, intelektual, dan fisikal dengan berlandaskan filosofi pendidikan melalui aktivitas fisik. Dan yang kedua, ada model pendidikan humanis atau humanis education. Nah, model ini hampir sama dengan model developmental sebelumnya, yaitu menekankan pada kesejahteraan individu secara total, namun pendekatannya itu lebih berorientasi pada siswa. Contoh dari model ini adalah Level of Affective Development dari Helison. Yang ketiga, ada model pendidikan gerak. Model ini adalah model yang berpengaruh di sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada model ilmu gerak. Nah, model ini memiliki nilai rujukan yang sama dengan model lainnya yang memanfaatkan aktivitas gerak untuk mempelajari dasar-dasar keilmuan dari gerak manusia seperti fisiologi latihan, biomekanika, dan kinesiologi. Pelajaran yang sering digunakan adalah problem solving. Dan yang kelima, ada model pendidikan olahraga atau sport education. Sport education yang sebelumnya disebut play education bertujuan membantu siswa untuk olahragawan yang baik dan partisipan olahraga yang terampil. Dan yang keenam, ada model makna pribadi atau personal meaning. Nilai rujukan personal meaning adalah ecological integration dan learning process. Dan yang terakhir, ada model kebugaran jasmani. Model ini hampir sama dengan model developmental dan humanistik, karena ketiga-tiganya ingin memberi kontribusi terhadap well-being perbedaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model-model kurikulum pendidikan jasmani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.